beserta saudara-saudari kita yang sudah kembali pulang kepada Allah karena mungkin ibadah sesuai dengan ajalnya, sudah cukup amal kebaikannya, dan sudah sekian banyak dosa-dosa yang sudah mereka istighfar. Kita diberi kesempatan sampai siang ini karena menurut Allah barangkali masih ada amal-amal baik yang harus kita kumpulkan dan dosa-dosa yang harus kita istighfari dan mohon ampunan kepada Allah. Jika saya, Anda, kita semua sudah diberikan kesempatannya tapi tidak juga dimaksimalkan, maka berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Karena itu, mari kita niatkan aktivitas kita sebagai bagian dari ibadah, karena niat itu yang menjadikan segala aktivitas kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan ketulusan kita dalam beribadah kepadanya. Baik ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian fikih kita untuk hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf, saya lihat datang ke sini sudah ada bannernya, dan ada gambar di sana. Maaf kalau fotonya tidak sesuai dengan apa yang saya ambil saat ini penampilannya, karena saya tidak tahu kalau sudah dipasang gambar saya di sini. Pecinya hitam, ternyata datang pakai peci merah, bajunya tidak sama dengan sekarang. Mohon maaf karena saya tidak tahu kalau ada gambarnya. Baik, hari ini kita menjadi bahasan yang spesial. Kita simpan dulu untuk fikih ikhtilaf. Kami akan sampaikan dulu salah satu fikih yang penting terkait dengan aktivitas yang kemarin banyak booming dibicarakan, bahkan booming disaksikan, yaitu mengenai fenomena gerhana matahari total, yang diisi dengan tuntunan ibadah, tapi ada yang jarang sekali kemudian dibahas. Apa dampaknya dari ibadah saat gerhana itu terjadi dengan pasca gerhana itu selesai. Sekarang kita akan bahas tentang fikih gerhana atau fiqhul khusuf. Ada dua istilah, ada khusuf, ada khusuf. Itu berbeda. Walaupun orang Arab sebetulnya saat mengucapkan kalimat itu dua-duanya dimaknai dengan hal yang sama, khusuf dan khusuf. Kadang digunakan untuk gerhana matahari, kadang digunakan untuk gerhana bulan. Tapi kekinian supaya bisa dibedakan oleh para ulama fikih, istilahnya kemudian dispesifikasikan untuk masing-masing gerhana. Untuk gerhana matahari disebut dengan khusuf, kaf, sin, waw, fa. Di khusuf itu terbuka, khusuf itu terhalang. Beda, kaf, sin, waw, fa. Misalnya begini, khusuf. Khusuf artinya sesuatu yang tertutup, terhalang sementara. Kalau sudah terbuka, terpancar, takbirnya terbuka, sinnya berubah jadi syin besar, khusyuf. Ada mungkin pernah mendengar istilah kasyuf, sesuatu yang terbuka, khusyuf. Jadi kalau sin besar terbuka, kalau sin kecil khusyuf, terhalang. Terhalang maksudnya tertutup untuk sementara. Kalau dia terbuka lagi jadi khusyuf. Saat matahari seharusnya sinarnya tampak dalam kehidupan kita, kemudian terhalang oleh keadaan bulan sehingga sementara sinarnya tidak tampak, dan tampak seperti ada dalam kegelapan. Disebut dengan khusuf. Ini yang dimaksudkan gerhana matahari. Kalau ada yang dikhususkan pada gerhana bulan, gerhana bulan, maka istilahnya dispesifikasikan dalam hadis dengan istilah khusuf, pakai kha, khusufan. Wa khasafa al-qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, khusuf. Khusuf. Bedanya tinggal di kha dengan kaf saja. Khusuf. Pelan-pelan. Baik, kalau sudah dipahami, mari kita kembalikan ke bahasan. Jadi kalau Anda mendengar istilah sholat khusuf, kaf khusuf itu berarti gerhana matahari. Tapi kalau misalnya khusuf, khusuf menggunakan kaf itu, biasanya transliterasinya ke dalam bahasa Indonesia menggunakan kaf, khusuf itu berarti gerhana bulan. Untuk gerhana bulan. Baik itu total ataupun tidak. Baik sebagian ataupun total, istilahnya tetap sama.
Kisahnya Bapak Ibu sekalian, satu kali Rasulullah SAW diuji dengan satu musibah, ya. Di antara putra beliau, yang laki-laki bernama Ibrahim meninggal dunia, wafat, ya. Tiba ajalnya masih kecil. Dan putra Rasulullah SAW yang laki-laki memang seluruhnya wafat sejak dini, masih kecil, ya. Yang perempuan tumbuh, nanti bahkan ada yang usianya masih hidup sampai Rasulullah wafat, itu Fatimah, ya. Yang laki-laki wafat sejak masih dini, dia tidak tumbuh berkembang. Salah satu hikmahnya kenapa? Selain ajalnya tentunya sudah tiba. Salah satu hikmahnya, karena putra para nabi itu, kalau nabinya soleh, baik, luar biasa, itu anaknya akan cenderung jadi nabi. Oh yang laki-laki, ya. Kita ambil contoh misalnya Ibrahim alaihissalam, insyaallah, ya. Nabi yang sangat soleh, Rasul yang sangat dekat dengan Allah, dari istimewa pun lahir jadi nabi. Coba cek, ya. Istrinya yang pertama melahirkan itu Hajar, begitu lahir Ismail jadi nabi, ya. Begitu Ismail punya keturunan, ujungnya Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail, ya. Kalau anda urutkan misalnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Ali bin Muqawwab bin Namud bin Talik bin Ya'ruf bin Yasjub bin Nabi bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Jadi nyambung seluruhnya, ya. Jadi nabi-nabi yang saleh sepanjang anak tumbuh dewasa umumnya menjadi nabi kemudian. Termasuk ketika Sarah, istri pertamanya, juga kemudian melahirkan. Setelah Hajar melahirkan, setelah berapa lama, setelah Ismail mulai tumbuh dewasa, ya, kemudian Hajar melahirkan, Sarah melahirkan, ya. Diberi nama dengan Ishak. Siapa anaknya Ishak? Yakub. Siapa anaknya Yakub? Yusuf. Ya, terus sampai ke bawah. Bahkan dari Lewi pun, Lewi, ya, anaknya kan ada 12 Yakub itu. Yusuf, kemudian Lewi, Yakub dan seterusnya. Lewi keturunan menurunkan Musa. Musa itu nanti bapaknya namanya Imran, tapi bukan Imran yang di Al-Imran, ya. Musa punya bapak namanya Imran, sezaman dengan Qarun. Qarun punya bapak namanya Quhas. Imran dengan Quhas itu adik kakak. Imran kakaknya Quhas, ya. Yasser. Yasser dengan Imran adik kakak. Imran kakaknya Yasser. Yasser dengan Imran punya bapak namanya Quhas. Quhas anaknya Lewi. Lewi anaknya Ishak. Ishak anaknya Yakub. Ini masih nyambung ke atas, ya. Sampai turun kemudian Yusuf, sampai ke Musa, Daud, Sulaiman, sampai ke Isa alaihissalam. Nah, Nabi Muhammad SAW, karena beliau seorang rasul terakhir, seorang nabi terakhir, kata Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Di Arab aja nggak ada, apalagi di Jombang, ya, apalagi di Bogor misalnya, apalagi di Bandung dan sebagainya. Arab aja nggak ada. Kata Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Baik. Karena itu dengan izin Allah dan tiba ajalnya, putra-putra Nabi yang laki-laki itu wafat dalam keadaan dirinya. Saat Ibrahim kemudian wafat, ya, karena Allah pada saat itu terjadi gerhana, gerhana matahari. Maka orang-orang mulai heboh mengatakan bahwa meninggalnya Ibrahim ini, wafatnya Ibrahim dikarenakan karena situasi gerhana itu. Karena khusus, ya, matahari terhalang. Disimpulkan oleh mereka saat itu, ya, bahwa kalau keadaan demikian, alam tidak berkehendak, kalau marah kepada kita, bencana bisa terjadi. Di poinnya, jangan lihat gerhananya. Poinnya, ada sementara keyakinan masyarakat, ini poinnya, ya, yang memahami bahwa kalau peristiwa-peristiwa alam terjadi seperti ini, misalnya ada gerhana, ya, atau siang misalnya tiba-tiba mendungnya terlalu lama, ya, atau tiba-tiba hujannya nggak berhenti, ada perasaan jangan-jangan terjadi sesuatu, ya. Jangan-jangan dampaknya akan begini. Nah, hal-hal demikian yang mengaitkan fenomena alam dengan kejadian-kejadian tertentu yang mungkin menimpa pada saat itu yang disebut dengan tahayyul. Ya, tahayyul. Ada khayal, ada tahayyul, itu lain. Ya. Kalau khayal itu artinya imajinasi. Ya, berimajinasi, berkhayal. Ya, berkhayal itu di bahasa Arab, ya, khayal. Ya. Kalau tahayyul menghayalkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dan biasanya bukan baik. Ya. Kalau yang baik disebut dengan tamanni, bisa antum tiba-tiba sedang menghayal kalau jadi pimpinan nanti akan begini, ya, hilang misalnya, tamanni namanya. Ya. Tapi kalau menghayalkan suasana, ini mendung nih. Kalau mendung biasanya hujan, ya. Kalau hujan biasanya sih agak terlambat, ya, bendahara datang gajian bisa nggak jadi, ya. Bisa pelan-pelan. Kayaknya apapun. Bahkan kalau hujan misalnya, mobil bisa begini, pribadi bisa begini, itu tahayyul namanya. Tahayyul. Ya. Makanya ada dikenal dengan dua penyakit TBC fisikal dengan TBC rohani.
dan khurafat. Itu salah satu yang bisa berbahaya bagi keimanan seseorang. Nah, apa yang terjadi? Kemudian selain turun surah Fussilat ayat ke-37, wa min ayatihi al-lail wan nahar, dan seterusnya ayat. Nabi kemudian merumuskan situasi itu, menyampaikan kepada para umatnya. Nah, ini yang ingin kita bahas. Ini yang ingin kita bahas. Jadi ada aspek fikih yang dikerjakan pada saat itu, ada aspek tauhid yang dimintakan kepada kita untuk mengevaluasi di poin ini dan mengukur pasca terjadi gerhana. Sebetulnya ketika terjadi gerhana itu bisa kelihatan mana orang imannya kuat, mana yang tidak, mana ahli syukur dengan mana yang belum bisa bersyukur. Kita akan lihat pelan-pelan. Satu, kita sebutkan dulu sabda Nabi SAW. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Tulis sebentar, pelan-pelan. Inna syamsa wal qamara, pelan-pelan. Bisa poinnya saya kembalikan ke hak nasi. Ayatani, ini poinnya. Min ayatillah. Min ayatillah. Ini pelan-pelan. La yata'allaqu bi mawti ahadin aw bi hayati. Kata Nabi, sungguh matahari dan bulan itu, karena terjadinya gerhana pada saat itu terkait dengan matahari dan bulan, sinar matahari ditutup oleh bulan untuk sementara waktu. Kata Nabi, matahari dan bulan itu di antara tanda-tanda, dua tanda, ayat kami dua tanda, dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Pelan-pelan, tidak ada kaitan dengan kehidupan dan kematian seseorang. Karena itu, kata Nabi, la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari. Jangan Anda sujud. Kalimat sujud itu bukan cuma sujud, Jangan Anda mengaitkan sesuatu karena kebesaran matahari atau bulan. Kalau ada yang meninggal, ini karena kuasa matahari. Kalau ada sesuatu terjadi, ini karena kebesaran bulan. Fasjudu, maka bersujudlah lillazi khalaqahunna, pada yang telah menciptakannya. Kalimat kedua, hati-hati, khalaqahunna. Ini pelajaran besar bagi kita. Ini dua, jadi ini satu, ini dua. Yang ketiga, awas pelan-pelan. Fassallu wa kabbiru wa tasaddaqu. Tiga hal. Di sini saya hapus dulu yang ini. Kalimat ketiga, saya rinci saja. Fassallu. Kemudian yang kedua, wa kabbiru wa tasaddaqu. Tasaddaqu. Selesai sampai di sini. Bisa dicek misalnya di hadis Muslim, nomor hadis 901, saya Muslim. Ada di Sunan Al-Baihaqi, kitab Syu'abul Iman, nomor hadis Al-Baihaqi, nomor hadis 1404. Semua hadis tentang gerhana akan kembali ke sini. Akan kembali ke hadis-hadis ini. Baik, mari kita lihat kira-kira kita sudah masuk dalam kategori mana di antara yang tiga ini. Di ketika terjadi gerhana, Allah mengingatkan kita pada tiga hal yang penting ini. Nanti kita cek. Jangan-jangan orang heboh pada yang satu saja di antara yang tiga, atau jangan-jangan satu pun dari yang tiga tak pernah dilakukan. Ini berbahaya. Satu, kata Nabi, inna syamsa wal qamar, sungguh matahari dan bulan itu ayatani. Dua ayat, dua tanda. Seringkali kalimat ayat diartikan dengan tanda, tanda kebesaran atau tanda kekuasaan. Padahal dalam bahasa Arab, tanda itu, sign dalam bahasa Inggris, itu punya dua kata. Hati-hati. Yang pertama disebut dengan adalah. Adalatun. Sudah menjadi bahasa Indonesia alamat. Alamat itu artinya tanda yang mendekatkan seseorang pada tujuan. Itu alamat. Kita katakan alamat Anda di mana? Alamat saya ada di galaksi, saya kan? F1 nomor 6. Ketika saya sebutkan alamat F1 nomor 6 galaksi, itu tandanya ketika Anda tahu alamat itu lebih mudah sampai ke tujuan tempat saya dibandingkan tidak tahu sama sekali.
Karena itu, kenapa alamat disebut dengan alamat? Karena sudah kita ketahui informasinya, bisa lebih mempercepat mendekatkan kita pada tujuan dibandingkan tidak tahu sama sekali. Saya karena tahu alamat di sini, di CFNP, lebih cepat sampai dibandingkan tidak tahu sama sekali. Karena itu, tanda yang mendekatkan seseorang pada satu tujuan itu disebut dengan alamat. Dan diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan makna yang sama. Banyak nanti serapan-serapan dari bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia. Teruskan dulu. Tapi kalau Anda temukan kalimat ayat, selanjutnya ayat, ini bentuk tunggalnya ayat. Kemudian ini bentuk jamaknya ayat. Masya Allah. Hati-hati. Kenapa disebut ayat? Ayat itu maknanya di dalam kamus manapun, di dalam buku manapun hanya akan ada satu maknanya. Ayat adalah tanda yang mendekatkan seseorang dengan penciptanya. Tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah. Jadi tidak mungkin ayat disebut dengan ayat karena hanya memiliki satu makna saja, satu tanda yang mendekatkan seseorang dengan Allah, dengan penciptanya yang hak. Karena itu kenapa Quran disebut dengan ayat? Silakan cek. Anda kan baca Quran sering ditanya berapa ayat saya dibaca. Kenapa isi Quran disebut dengan ayat? Karena setiap Anda baca Quran lebih dekat Anda dengan Allah, lebih tenang keadaan jiwanya. Tidak percaya silakan. Anda baca Quran lain suasana hatinya, seakan-akan ada kedekatan tertentu, ada ketenangan tertentu. Silakan, misalnya Anda masuk sholat 2 rakaat daripada ngobrol yang tidak bermanfaat, Anda bawa mushaf, Anda baca. Ada situasi tatkala diri kita merasa lebih tenang, dekat dengan Allah. Karena itu isi Quran disebut dengan ayat. Anda, kenapa para pria? Coba dicek ya. Ayat kan tulisannya ayat betul. Tapi kalau Anda berhenti wakaf dalam satu kalimat yang taknya tak Allah, dibaca bukan ayat tapi ayat. Ayat. Itu serapan. Ada beberapa pakar bahasa yang mengaitkan di antaranya. Ayat. Kenapa anak disebut dengan ayat? Setelah memiliki anak. Karena seharusnya seorang ketika dikaruniai nikmat oleh Allah, terlebih nikmat dengan anak, itu harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih karena Allah memberikan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan nikmat harta benda yang lainnya. Karena itu ayat rumah tangga ketika Anda bernikah, itu Masya Allah, itu bahkan dimulai dengan kata ayat. Dan ayatnya banyak. Quran surah ke-30 ayat 21 itu. Bahkan saking Anda inginnya dekat dengan Allah, Anda tempel di kartu undangan. Waktu menikah itu kan ditempel di kartu undangan. Cuman kadang-kadang sayangnya yang undang nggak hafal, yang diundang itu yang praktekkan. Coba cek. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan. Dan di antara tanda-tanda yang mendekatkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang menjalin pernikahan. Artinya kalau seseorang sudah berkeluarga, itu sebetulnya harus lebih dekat dengan Allah dibandingkan saat sendirian. Coba Anda misalnya belum menikah ya, saat sebelum menikah, bukankah kadang-kadang sholatnya seringkali jadi makmum, kadang-kadang sendirian. Sekarang Allah saking sayangnya dengan Anda, dikirimkan makmum langsung yang nggak usah nyari kemana-mana. Anda nggak bisa ke masjid, di rumah jadi imam, biasa jadi makmum, jadi imam sekarang. Biasa sendirian, ada kerjaan, ada waktunya. Kalau sudah dikirimkan ke rumah, tidak mampu juga berjamaah. Yang paling aneh begini, sudah dikirimkan makmumnya, lebih dari satu, ada anaknya, Masya Allah, ada cucunya, ada yang bantunya. Saking sayangnya Allah diberikan ruangan banyak, kamarnya ada 3, Masya Allah, ya, ada tempat ruangan tengahnya. Sudah diberikan suasana begitu, nggak berjamaah juga. Bapak sholat 3 rakaat, ibunya kamar B, anaknya kamar C, ya, TV-nya tempat nonton aja. Kapan dipakai sholat berjamaahnya? Seharusnya ini, ayat. Di poin pertama, kalimat ini disebutkan oleh Nabi SAW untuk memberikan pesan bahwa ketika gerhana terjadi, seharusnya yang dituntut dari kita adalah kedekatan kita dengan Allah. Karena kita diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat bagaimana iman kita bisa merespon itu. Mudah bagi Allah untuk menggelarkan keseluruhannya. Kalau dalam bahasa bebas begini, ini ada nikmat yang sering saya berikan, tapi jarang kamu syukuri. Bisa. Ini ada nikmat yang saya tambahkan, jangan kamu ingatkan saya. Nikmat syukur nikmat itu dibagi 2 di Quran. Dibagi 2. Satu Quran surah ke-14 ayat 7. Kita insya Allah bersama Quran dan Sunnah saja supaya kita bisa pahami dengan baik. Satu Quran surah 14 ayat 7. Kalimatnya syakar, namanya syakar, pakai sin besar ya. Syakar. Dia ada sin besar, ada sin kecil. Kalau sin besar, ini syakar, artinya syukur, terima kasih. Pernah dengar kata-kata syukran? Syukran, diberi sesuatu, orang-orang ucapkan syukran,
Jadi kalau anda ucapkan syukran pakai sen kecil sambil senyum lagi syukran, itu artinya selamat malam. Ini syukran. Pelan-pelan. Nah, apa itu syakar? Syakar itu artinya ungkapan terima kasih pada satu nikmat, satu kebaikan yang sudah diberikan saat dimintakan. Jadi ketika anda meminta sesuatu kepada Allah, misalnya anda minta sesuatu, lalu diberikan, ya Allah, mohon mudahkan proses, ya Allah, ya proses hamba dalam pekerjaan ini, mudahkan supaya mendapatkan promosi jabatan, jaga supaya hamba tetap tawadhu dalam kehidupan, bisa, lalu kabulkan. Ketika anda dikabulkan seperti itu, kemudian anda bersyukur kepada Allah, itu syukurnya disebut dengan syakar. Bersyukur pada satu nikmat yang diberikan saat anda boleh memintanya lalu dikabulkan, itu syakar. Saat anda bersyukur itu, Masya Allah, dikabulkan, lalu anda syukuri. Bagaimana cara bersyukurnya? Gunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah. Bisa, ketika boleh diangkat, anda katakan ingin memperbaiki diri, maka anda buat kebijakan-kebijakan yang Allah telah di dalamnya. Ya, Masya Allah, Allah ajak orang menunaikan, anda ajak orang menunaikan sholat berjamaah bersama-sama. Ya, anda ajak orang misalnya fasilitasi untuk bisa menjalin ukhuwah dalam kebaikan, bisa. Itu bukti syukurnya. Maka Allah tingkatkan kembali nikmat. La azidannakum. Saya tambah nikmat. Termasuk, maaf, mohon izin. Termasuk ketika anda mensyukuri nikmat, ketika anda mohonkan kepada Allah, saya Allah. Yang kecil-kecil yang melekat dalam kehidupan kita. Anda minta diberikan pakaian yang layak, tempat tinggal yang bagus, kendaraan yang cukup, bisa ya. Lalu anda bersyukur. Maksud bersyukur ini bukan mengucapkan alhamdulillah, bukan. Ya. Bersyukur itu menggunakan nikmat sesuai dengan fungsi yang diridhai oleh Allah. Anda diberikan pakaian oleh Allah, anda pakai, maka gunakan pakaian itu sesuai dengan yang diridhai oleh Allah. Ya. Gunakan untuk menutup aurat dengan baik, gunakan untuk kepentingan ibadah, jangan dipakai untuk yang maksiat. Ya. Anda masuk ke kantor sendirian, ditutup misalnya pintunya sekian, tanda-tanda proyek yang tidak jelas. Hadirin itu akan jadi saksi perbuatan maksiat Anda. Ya, pakaian jadi saksi, ya, kemudian pulpen jadi saksi, sepatunya jadi saksi, semuanya. Ya. Gunakan pada yang baik-baik. Saat Anda gunakan itu, la azidannakum. Kata Allah pasti kami akan tambahkan kembali nikmatnya. Tapi ini yang kedua yang penting. Ada yang kedua disebut dengan hamdun. 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 Ya. Apa itu hamdun? Dari kata hamidah. Hamidah itu lebih umum daripada syakar. Hamdun atau hamidah lebih umum daripada syakar, yaitu ungkapan terima kasih atau syukur pada nikmat yang telah diterima, baik sebelumnya telah diminta ataupun tidak sama sekali. Syukur. Jadi kita nggak minta, Allah kasih. Kita nggak minta, Allah kasih. Anda bayangkan, gak minta aja dikasih saking baiknya Allah. Orang tua yang paling sayang dengan kita kadang-kadang mesti diminta. Anda bayangkan ya, ada seorang ulama besar ketika disuruh memilih mana yang paling Anda akan pilih, apakah Allah atau ibu yang telah melahirkan Anda. Kata ulama ini tetap saya pilih Allah. Kenapa? Bukankah ibu Anda lebih sayang kepada Anda? Iya, tapi ketika saya meminta sesuatu, ibu akan memberi setelah saya minta. Allah bahkan memberikan kepada saya tanpa harus saya meminta. Coba cek ya. Baik, pelan-pelan. Ada berbagai banyak dalam kehidupan yang kadang-kadang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita tak pernah minta, tapi lalai kita syukuri. Oksigen itu sehari aja ditahan. Gak usah sehari lah, berapa menit ditahan. Dah repot Anda. Padahal saya belum pernah dengar tuh ada orang doa misalnya ketika berdoa mensyukuri nikmat oksigen ini. Atau bahkan tak pernah minta. Ada tak pernah mendengar orang minta, ya Allah berikan hamba oksigen. Kamu tak minta juga dikasih. Ketenangan, kenyamanan dalam hidup. Saya cek berapa kali Anda dalam sehari bersyukur kepada Allah atas nikmat ketenangan itu. Padahal kadang-kadang ketenangan itu pentingnya jauh lebih penting dibanding harta benda fisikal yang didapatkan. Kadang-kadang lebih penting. Yuk saya cek, Anda pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Gak ada pilihan. Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang? Selesai. Itu ada sesuatu yang luar biasa. Ya. Nah, dalam konteks ini, ketika Anda ingin bersyukur kepada Allah atas nikmat yang bahkan Anda gak minta pun dikasih, itu kalimatnya menggunakan hamdun. Ya. Kalau Anda ingin puji total kepada Allah bahwa Anda tidak punya peran di dalamnya, syukur itu semua ditambah al. Maka muncul kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sehari-hari kita diajarkan oleh Allah supaya banyak bersyukur kepada Allah bahkan pada nikmat yang belum tentu Anda
Alamin minimal dalam sholat ini. Apa fungsinya? Kita diminta oleh Allah supaya peka terhadap nikmat. Nah, matahari itu kan datang kita mintakan setiap hari sinar. Bukan nggak ada berdoa setiap hari minta supaya matahari tetap bersinar di siang hari? Nggak ada. Tapi anda tak ada pun dikasih juga. Allah mengingatkan satu saat tanpa keberkahan, terlepas dari fenomena alam yang ada. Saya tutup sementara waktu ini supaya kamu berpikir. Coba kalau saya tutup sekejap saja, bukankah anda kesulitan dalam kehidupan? Ya, sulit mendapat cahaya, pakaian mungkin belum kering, anda sulit bisa mendapatkan penerangan, sekarang mesti mencari dan sebagainya. Itu baru 1 menit tuh. Ada yang tutup 1 menit 34 detik, ada yang tutup 2 menit. Coba bayangkan kalau Allah tutup dalam sehari aja, nggak ada matahari, 2 hari aja, 3 hari saja, atau selamanya. Bagaimana nikmat kehidupan kita? Maka ditampilkan oleh Allah kepada kita kuasanya pada saat itu untuk mempunyai gambaran. Ada nggak yang ingat dengan Allah? Jangan-jangan cuma kumpul-kumpul rame-rame, tiap malam kita bertemu, cuma tiap malam kita bertemu. Cuma sekarang, cuma ditunjukkan saja pada Allah. Saya bisa mengubah perbedaannya. Saya bisa jadikan siang dan malam ini lah. Saya bisa jadikan yang malam itu lah. Itu kan terserah saya kan Allah. Cuma saya pengen lihat kamu itu ingat tidak dengan saya. Itu poinnya. Ini makanya disebut dengan ayat. Di tanda pertama Anda bisa mengecek diri sendiri. Tidak usah tunjuk orang lain ya. Anda tunjuk orang satu begini, 3 tunjuk kita sendiri. Coba cek pada saat momentum itu terjadi. Apakah hebohnya cuma ingin kumpul, datang ke satu tempat, ya berlomba-lomba mendekat, atau jalan yang paling berbahaya? Yang paling berbahaya, Allah menuntut kita untuk bersyukur atas nikmat sementara orang melakukan maksiat. Kumpul-kumpul, rame-rame, bikin tempat sendiri untuk bermaksiat di dalamnya. Ada yang minum yang tidak tepat, ada yang bergaul yang tidak tepat. Itu yang paling berbahaya. Jadi cek apakah kemarin kita sudah bisa ingat bahwa ini poinnya, ingat bahwa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita tanpa sadar kita kurang bersyukurnya. Anda sehat, Anda diberikan ketentraman, keluarga baik, nyaman dan sebagainya. Coba cek lagi, itu evaluasi. Ya, dan mahal sekali. Karena ini terjadi kadang-kadang 30 tahun sekali, kadang 35 tahun, kadang berapa tahun sekali. Kita diingatkan oleh Allah. Ya, di poin ini. Jadi pas saya katakan orang-orang yang diberikan oleh Allah peringatan ayat ini, dia akan lebih bersyukur kepada Allah dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat syukur. Poin ini, alhamdulillah. Makanya Anda saat membaca Alhamdulillahirabbil alamin, coba ingat-ingat itu. Dan ingat ya, ingat pesan saya sekali lagi. Al itu sifatnya total, totalitas. Di al ini yang melekat pada kalimat hamd dalam ilmu tafsir, al disebut dengan al istighraq. Yaitu al yang menunjuk pada totalitas tanpa ada peran di dalamnya. Jadi kalau Anda ingin mensyukuri nikmat yang total, Anda tidak usah punya peran di dalamnya. Bisa kalimat total yang pertama kali. Apa yang dimaksudkan? Ada orang sakit saja, pulang dari rumah sakit kakinya, begitu pulang Anda tanya misalnya, gimana Pak, bagaimana sudah baik kan? Alhamdulillah. Ya walaupun sedikit-sedikit begini. Kalau sudah pakai alhamdulillah, jangan pakai yang lain. Itu nggak pertama namanya. Alhamdulillah ya walaupun begini. Nggak usah pakai ya. Pak gaji sudah keluar kembali itu. Alhamdulillah walaupun baru setengahnya. Nggak usah pakai walaupun. Kalau sudah alhamdulillah total. Total. Jadi jangan sedikit pun ada kalimat-kalimat yang menyertai seakan-akan kita ingin mengulangi nikmat itu. Dua ya. Dan yang kedua ini makna yang paling penting. Tidak ada peran kita di dalamnya. Jadi merasa seakan-akan punya Allah saja. Saya nggak punya. Kalau bukan Allah menghendaki, kita bisa dapatkan itu. Baru pulang antara anak misalnya, Masya Allah lebih rawat ya. Begitu pulang ditanya, bagaimana anaknya? Alhamdulillah, lagi berapa? 1. Masya Allah, pintar anak ibu ya, dari kemarin yang 1 terus. Alhamdulillah Bu. Memang tapi ya kita juga berikan latihan sama dia malam-malam. Saya ngajarkan, bapaknya waktu pulang kerja ngajarin juga. Kok bisa ditambah? Terus kalau sudah Alhamdulillah nanti ya, Allah yang cuma kasih saya tak punya peran. Itu maksudnya sifat ketawabuan ya. Nanti lain kali Anda bisa lihat dalam kajian tafsir apa makna ini sebenarnya. Di poin pertama cek ini sikap syukur dan takarrub ila Allah. Terus takarrub kedekatan dengan Allah. Cek ini baru sehari dia habis dalam kemarin. Jangan-jangan kita masih jarang bersyukur. 2 coba syukur itu nikmat mata, telinga, kaki, macam-macam. Allah kasih sedikit saja sakit kan bisa saja. Ya. 2 pelan-pelan. Baik, kita teruskan hadisnya. Ini khalaqahunna, sifat tauhid.
Jangankan orang yang beriman, orang yang beriman saja, cuma karena ini masih di awal masa Islam, masih lemah keimanannya, tuntunan belum ada, ya, masih mulai tebak-tebakan, mulai mencari. Apakah ini tidak ada orang, apakah anak mulai tidak suka dan sebagainya, mulai muncul. Ya, ini menandakan bahwa kemusyrikan bisa terjadi tidak hanya menyangkut orang kafir. Kalau kafir kau usah ditanya. Ya, yang paling berbahaya adalah orang Islam yang sudah mengaku beriman musyrik, itu yang bahaya. Ya. Orang Islam yang sudah mengaku beriman musyrik. Ini yang paling bahaya. Jadi apa kemusyrikannya? Bukan menyembah Tuhan yang lain, bukan. Ya. Tapi bisa musyrik pada benda-benda. Ada percaya pada matahari, kalau begini akan terjadi seperti ini. Ya. Ada percaya pada astrologi, lamaran bintang, ya kan? Anak belum punya sesuatu yang dilamar, sudah melamar bintang. Ya, ini bahaya. Ya. Kalau lamaran ini bintangnya itu macam-macam. Ya. Ada yang pergi ke satu tempat, ya. Ada yang minta kepada batu, ada yang minta kepada macam-macam. Ini maksudnya salah satunya. Peringatan terbesar. Hati-hati di negara kita ini yang paling agak susah. Ya. Saya belum temukan yang paling luar biasa seperti di Indonesia ini. Ya. Kiai misalnya bukan cuma manusia, hewan bisa di kiai. Ya. Di salah satu tempat di Indonesia ada Kiai Selamat. Saya satu kali sedang baca media online. Ya. Begitu melihat seperti ini Kiai Selamat meninggal, tapi di hati nggak bisa mengucapkan inna lillahi. Tidak bisa deh. Begitu dilihat lagi ternyata kerbau ditusuk meninggal. Kiai Selamat terbayangkan meninggal, ya, wafat lagi. Ya. Ada kiai yang sedang dicari di Belanda. Di Belanda namanya Kiai Lobo Siluman. Itu ternyata setelah diteliti kerisnya Pangeran Diponegoro. Keris Pangeran Diponegoro diberi nama Kiai Naga Siluman, ya, kemudian pindah ke satu tempat. Ya. Yang paling heboh kadang-kadang, jangan ke di tempat biasa, ya, di tempat paling suci saja di Mekah. Kadang-kadang beberapa benda itu dirujukan yang tidak tepat, ya, yang tidak disadari karena kurang ilmu, Ya. Jika ada yang demikian jangan dicaci, yang ada Anda arahkan, bimbing. Kalau ada orang salah jangan dimarahin, yang salah bukan orangnya. Perbuatan yang keliru cukup luruskan. Jadi jangan dimaki, jangan dihina, jangan dijauhi. Justru bantu dia keluar dari kesalahannya. Jadi kadang-kadang orang salah malah dihinakan, itu salah. Keliru. Ya, bantu dia dengan cara yang lembut, dakwah yang baik. Ya. Anda bisa bayangkan ya, orang sudah datang ke Mekah, ya, orang tawaf, ini bawa gunting, tiba-tiba kain kiswahnya dipotong, masukin. Sudah salah. Ya. Orang nyembah kepada Allah, dia bawa sesuatu yang keliru. Nah ini pelajaran-pelajaran penting yang barangkali diingatkan kepada kita. Dan yang paling berbahaya saat ini, ya, mohon maaf, itu sekarang sudah bukan pada benda lagi. Yang paling berbahaya kemusyrikan tulis. Saya istilahkan kemusyrikan tulis. Seperti ajaran-ajaran yang pluralisme dan sebagainya, itu kemusyrikan tulis. Ya, kemusyrikan tulis, hati-hati. Semua agama itu sama, Tuhannya sama, cuma cara nyembahnya beda-beda. Itu kemusyrikan tulis. Hati-hati. Plusnya apa? Banyak sekali. Plus pertama, dia menghambat orang untuk mendapatkan hidayah. Ada orang musyrik, dia tobat dari musyrik, dia masuk Islam dan mendapatkan hidayah dari Allah. Ini ada orang ketika berkonsultasi nanya kepada orang ini, ayo masuk Islam, semua orang bersama. Tuhannya sama, cuma caranya beda-beda. Ketika dia akan mendapatkan hidayah, ditutup oleh orang ini, itu bahaya. Itu bahaya. Ya. Plus yang kedua adalah mencampur adukan agama dengan cara yang tidak tepat. Ibadah bisa salah. Kita bisa bayangkan dulu pernah terjadi di satu tempat seorang perempuan imamin Jumatan, makmumnya laki-laki, kan jadi kacau ya. Sekarang salawat misalnya disandingkan di satu tempat, di tempat yang memang tidak seharusnya ada nama itu bersanding. Ada bayangkan, ada orang salawatan pakai nada-nada yang dipakai untuk kemusyrikan. Bisa bayangkan, Nabi datang untuk menghilangkan kemusyrikan, nama Nabi disebutkan dalam kemusyrikan, kan fatal. Jadi banyak hal yang barangkali perlu diperbaiki. Coba cek. Mungkin dibuat agak sedikit lama karena itu dan kita berpikir panjang. Ada sesuatu yang harus kita hilangkan ini. Makanya setiap Anda sholat dalam kesempatan tertentu, doa iftitahnya apa yang dibaca? Allahumma barik wa wajah. Baik, kalau Anda membacakan yang wajah itu bisa spesifiknya. Kalau Allahumma barik di Al-Bukhari hadis 711. Kalau di wajah itu Anda bacakan hadis Muslim nomor hadis 1848. Versi singkatnya di Abu Dawud nomor hadis 651. Sama dengan di Musnad Ahmad nomor hadis 2323. Kan Anda meminta supaya dijaga di sini. Coba cek. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Setelah itu la syarika lahu. Kata Ali sallaitu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaha, beliau membaca doa istiftah. Wajjahtu, enggak pakai ini ya. Sudah bahas ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, saya berkomitmen berjanji saya bukan termasuk
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Bahkan saya tidak akan pernah musyrik. Saya bukan orang musyrik dan saya tidak akan pernah musyrik. Ini poinnya. Anda menjadi agak aneh kalau salat baca itu setelah salat misalnya minta pada sesuatu yang dilarang oleh Allah, atau kemudian datang ke satu tempat yang tidak diperkenankan, atau kemudian bahkan memohon pada sesuatu yang bahkan tidak normal, paranormal, bahkan di atas normal. Dan kalau kita minta sesuatu sudah salah, sudah keliru. Kenapa penting kita meminta dihindarkan dari ini? Hati-hati, karena seperti kita ketahui dosa syirik di antara dosa, saya sebut di antara karena ada dosa-dosa besar yang lainnya. Di antara dosa yang akan membenarkan pelakunya di neraka jahanam dan tidak akan pernah diangkat. Tidak akan diangkat. Ya. Jadi kalau ada seseorang misalnya, beramal saleh, amal salehnya 50,01%. 50,01%. Amal salehnya yang salah 49, bisa ya 99%. Masuk mana? Surga. Amal saleh lebih banyak. Tapi kalau itu amal salahnya 50,01%, amal salehnya 49,99%, masuk kemana? Neraka. Kemana? Sebab bakal ke surganya Tuhan. Kalau anda bakal kebaikannya banyak, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin 'adiyah. Kalau orang ke surga, tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, berkurang dikit saja. Fa'ummuhu hawiyah, maka ibunya neraka hawiyah. Ibunya kan tempat kembali. Itu bahasa biasa. Terus sana pergi sama ibu ke neraka untuk mencuci yang ini yang setengahnya 0,1%. Al-Bukhari berhadis 44. Kalau sudah beres dicuci itu baru bisa masuk surga. Ada kesempatan, masih ada kesempatan. Hati-hati. Cuma jangan bayangkan berarti masih ada kesempatan masuk surga. Enggak. Karena pernah terjadi pernyataan itu Al-Baqarah ayat 80. Orang Yahudi pernah berkata, wa qalu lan tamassana an-nar illa yawman ma'dudah. Enggak apa-apa ke neraka juga, paling cuma sebentar, paling surga. Ya. Bahkan ada yang hitung, paling sehari, 2 hari, 3 hari. Al-Imran ayat 24. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa yawman ma'dudah. Paling sebentar, sehari, 2 hari, 3 hari. Dijawab oleh Allah di Quran surah 32 As-Sajdah ayat 5. Boleh kalau mau silakan seharinya sampai dengan 1000 tahun. Fi yawmin kana miqdaruhu alf-sanati mimma ta'udun. 1 detiknya kurang lebih 44 sampai 48 hari. 1 detik. Tapi kalau mau mampir ke neraka 1 detik aja cukup. Rasanya 48 hari dunia. Mau coba silakan kalau saya enggak. Mainin. Kalau ada orang melakukan kemusyrikan, sholatnya ia ke masjid, ya, bisa. Tapi mintanya bukan pada Allah. Harus hati-hati. Yang mana itu sholat, puasa, haji, musyrik juga itu yang bahaya. Ya, dan semua amal ini tidak berpengaruh pada kemusyrikannya. Ya, jadi coba cek, jangan-jangan itu sesaat gerhana terjadi, justru memohon kepada matahari yang sedang tenggelam pada saat itu. Ya, sampai diteaterkan, sampai macam-macam dan sebagainya. Ya matahari, teruskan begitu aja. Saya kemarin nonton TV itu siang-siang 4 sore gitu. Setelah peristiwa itu terjadi, ada yang sedang berteater. Lama. Aduh, kamu 2 menit aja udah berbahaya, apalagi seumur hidup kamu nanti kelam. Mau ngapain? Kadang-kadang sudah tidak logis ya. Dan yang paling tidak logis yang punya TV nayangin juga itu kan kacau juga ya. Terakhir, baik kita akhiri. Ya Allah, Engkau perintahkan kami supaya banyak bersyukur, menjauhi kemusyrikan. Bagaimana caranya? Caranya, kalau sudah berbicara teknis, maka bahasa Quran hanya pada Nabi. Baik, itu bahasa Quran. Quran surah 59 ayat 7. Wa ma atakum rasul fakhudhuhu. Apa yang dibawa Nabi cepat ambil. Quran surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kami sudah titipkan kepada Nabi suri teladan yang baik. Quran surah 3 ayat 31. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika kalian senang dengan Allah, cinta dengan Allah, ikuti Nabi. Nah, aspek teknis kita lihat Nabi. Ketika Rasul mengatakan syukur tambah jauhi kemusyrikan, gimana caranya yang Nabi? Maka bagian terakhir ini yang kita kemudian tutup. Satu kata Nabi, fasallu, yaitu sholat. Tunjukkan, insyaallah. Tunjukkan syukur kita saat itu terjadi. Tunjukkan, bukan matahari yang punya peran, bukan bulan, tapi Allah. Maka puncak ketaatan seorang hamba itu terletak pada sholat itu. Makanya sholat yang pertama kali dihisab. Makanya sholat yang pertama kepada Nabi. Dan sholat itu fungsi kita untuk ingat dengan Allah. Quran surah 20 ayat 14. Aqimis sholat li dzikri. Karena itu saat sholat gerhana itu rukunya lebih daripada
sholat biasa. Ya, sholat yang dibaca lebih daripada sholat biasa. Anda sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Baik, berapa rukuk? 2 kali rukuk, 2 kali sujud. Baik. Sholat gerhana berapa rakaat? 2 rakaat. Berapa kali rukuk? 4 kali rukuk. Berapa kali sujud? 4 kali sujud. 4 kali sujud. Baik, saya ulang. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Berapa kali rukuk? 2. Berapa kali sujud? 4. Tadi katanya 2. Baik. Sholat gerhana berapa kali? Berapa rakaat? 2 rakaat. Baik. Berapa kali rukuk? 4. Berapa kali sujud? 4. Anda bayangkan, kenapa lebih dibandingkan dengan semula? Karena itulah dia untuk mendekat kepada Allah. Lebih. Berapa kali kita sholat gerhana? 4. Ingat kembali Pak. Sholat subuh berapa kali kita sholat? 2. Ya, sholat gerhana? 4. Sudah lain. Maka kita dilatih sholat kalimat 3 Pak. Itu baru latihan supaya saat 1 menit kita itu mensyukuri nikmat Allah, punya tambah, ya, sholatnya tambah. Hakikatnya bukan saat gerhananya, setelah selesai itu Anda tingkatkan ibadah. Rukunya lebih rajin lagi, bukan ditambah esoknya subuh sholatnya rukunya 4 kali ya, baca sholatnya 4 kali begitu. Poinnya adalah Anda tingkatkan amalnya, tingkatkan. Paling maksimal sholat, ya, minimal sholatnya tingkatkan sampai kemampuan kita. Sholat tetap ya, nggak bayar, nggak ada biaya dan sebagainya. Maka masa sih nggak ada biaya dan malas menunaikan itu? Ya, makanya setelah gerhana terjadi, biasanya cuma sholat fardu tambah dengan sunnahnya. Ya, Masya Allah, nggak pernah tahajud mulai tahajud. Itu poinnya. Ya, jadi kalau setelah gerhana makin berkurang atau malas-malas dikerjakan, dia yang salah itu. Dia yang salah. Ya. Kemarin sholat ya, alhamdulillah ya. Nah, sholat itu komitmen kita. Sekarang setelah sholat banyak dibuktikan saat ini. Ya. Di Bapak Ibu sekalian, maaf kemarin sholatnya seperti Nabi, sifat sholat Nabi, ya, seperti Nabi atau hidup Nabi? Baik, alhamdulillah. Sekali saya pimpin itu di satu tempat lah, ya di satu daerah. Begitu mau pimpin, saya tanya dulu kan senang itu, senang macam-macam. Saya bilang sholatnya mau seperti Nabi atau hidup Nabi? Ustaz, seperti sunnah Nabi. Kapan lagi kita bisa mendapatkan ini? Oh, baik, saya bilang. Tapi sebelum kita sholat, kalau saya informasikan dulu, dipertimbangkan kalau ingin proses seperti Nabi, kan ada 4 sholat yang kita bacakan. Sholat pertama saya akan bacakan Al-Baqarah sampai selesai. Sholat kedua Imran sampai tuntas. Sholat ketiga An-Nisa sampai selesai. Keempat baru sampai Ismail Kalam. Dan keempat itu mirip-mirip Nabi aja. Kali insyaallah. Baik, kalau Anda sudah maksimal ini, yang punya kelebihan harta ini tasaddaq, boleh bersedekah, ya. Kan memang banyak bertakbir itu banyakkan aktivitas kita yang dekatkan Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Barangkali itu poinnya. Jadi saya ingin masuk pada satu kesimpulan bahwa ingin masuk pada satu kesimpulan yang penting dari gerhana bukan cuma heboh sholatnya saja saat seketika itu terjadi, tapi itu ukuran keimanan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah peristiwa itu kita alami. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah ketika diberikan itu kemudian dia praktikkan, maka itulah orang beruntung. Tapi orang-orang yang cuma heboh dalam sekejap, maka barangkali itulah tingkat keimanan sekejapnya dalam pandangan Allah pada saat itu. Karena itu, mari kita menjaga istiqomahan diri kita dalam ibadah. Doakan teman-teman dan kerabat kita yang belum sanggup atau belum mampu mendekat kepada Allah dengan baik dan bekerja sama dalam kebaikan tanpa harus saling merendahkan atau mengangkat satu dengan yang lainnya. Baik, jelas sekiranya? Kalau sudah jelas, barangkali kami cukupkan dulu untuk hari ini. Informasi mohon izin kami sampaikan. Yang pertama, untuk pertemuan selanjutnya kita akan kembali membahas fikih ikhtilaf. Ya, insyaallah kami sudah siapkan bahannya. Ada juga dalam bentuk PowerPoint. Di bagi yang ingin mengcopy, minimal menurut saya dari DKM barangkali memiliki satu flash disk khusus. Kalau tidak ada, sampaikan, saya bawakan, saya siapkan. Kemudian nanti bisa diambil dari situ. Teman-teman sekiranya membutuhkan bisa mengcopy dari situ. Ya. Kemudian yang kedua, insyaallah Bapak Ibu sekalian, kami juga sudah bagikan ya untuk buku catatan. Kalau sekiranya ada kekurangan nanti mohon disampaikan ya teman-teman DKM. Saya punya keinginan apapun yang sudah disampaikan itu kalau ada yang penting-penting silakan ditulis sehingga mudah untuk men-share kembali dan mengamalkan dalam kehidupan. Terakhir saya tutup dan saya di sini ingin memohon. Kalau diperkenankan, saya ingin betul-betul memohon. Apa yang sudah kita pelajari, saya mohon segera amalkan. Ya, kami tidak bertujuan menyampaikan itu untuk sekedar ditulis, dipahami, apalagi menjadi pengetahuan yang mendebatkan. Saya tidak suka itu. Saya tidak mengajar dimanapun
dengan tujuan kecuali satu saja, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Dan silakan sebarkan dengan yang lainnya tanpa harus saling mengguli. Saya tidak menginginkan ada orang belajar kemudian mencela orang lain, ya, menghina orang lain, dan justru tidak menyambung silaturahim dalam kebaikan. Ingat betul ini ya, Nabi pernah memberikan penegasan. Hati-hati, kata Nabi, tidak akan pernah masuk surga. Tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk merendahkan orang lain, mendebat para ulama, atau menjadikan dirinya lebih unggul dalam pandangan manusia. Ya, karena itu bertakwalah kepada Allah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu kita sesuai dengan yang Allah kehendaki. Demikian, bila benar itu dari Allah dan Rasulnya, silahkan diamalkan. Kalau salah itu mutlak kesalahan saya, segera tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik. Ya. Demikian, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.